Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Pratiwi. Saya mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 di mata kuliah Pengantar Pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses di dalam kehidupan kita, yang mana pendidikan ini untuk mengembangkan bakat dan juga kemampuan setiap individu untuk keberlangsungan hidup. Dalam pendidikan ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk bersopan santun, tata krama, kemudian sikap kita dalam mengambil keputusan yang baik di dalam hidup kita. Tak sedikit orang yang menyepelekan pendidikan, padahal pendidikan ini sangat penting di dalam kehidupan kita, karena pendidikan ini selalu ada di kehidupan kita sejak kita lahir hingga kita mati. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan ini merupakan proses yang berlangsung seumur hidup dengan kita sadari dan bahkan tanpa kita sadari. Pendidikan memiliki fungsi dan peranan yang sangat besar dalam hidup kita. Contohnya dengan menjadi orang yang berpendidikan, kita akan mendapatkan wawasan dan juga memiliki pola pikir yang positif yang dapat memudahkan kita dalam menjalani hidup. Dan juga dengan memiliki pendidikan yang tinggi, kita dapat membantu sesama manusia dengan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan juga tingkat kejahatan di suatu negara. Ini hanyalah contoh kecil dari banyaknya fungsi-fungsi pendidikan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita harus menjadi orang yang dapat bermanfaat bagi sesama manusia, hewan, lingkungan, dan juga makhluk hidup lainnya. Masalah di Indonesia bisa dikatakan cukup banyak. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh masalah yang terjadi di Indonesia dan juga saya akan berusaha untuk memberikan solusi mengenai masalah tersebut. Di Indonesia masih banyak anak-anak di wilayah-wilayah terpencil yang belum bisa merasakan bangku pendidikan. Mereka menuntut ilmu dengan peralatan seadanya, berbeda dengan di perkotaan yang mana bahkan belajar pun sudah menggunakan internet. Sedangkan mereka itu masih dengan peralatan seadanya, dengan buku seadanya, pensil, kemudian juga bahkan mereka tidak memiliki bangku dan meja di sekolahnya, ada yang menulis di lantai dan sebagainya. Kondisi bangunan yang kurang layak tersebut dan juga kurangnya tenaga pendidikan di daerah-daerah terpencil ini juga menjadi kendala bagi anak-anak ini untuk menuntut ilmu. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini, itu cukup menyulitkan mereka. Tidak ada fasilitas yang memadai untuk mereka melakukan sekolah jarak jauh atau bisa dibilang sekolah online seperti itu, karena tidak adanya signal dan juga smartphone ataupun fasilitas pembelajaran lainnya yang bisa mereka gunakan untuk bersekolah secara online. Sedangkan seperti yang kita ketahui, sangat berbahaya untuk kita bersekolah
secara tatap muka atau secara offline di masa pandemi yang semakin parah ini, sehingga dibutuhkan sekolah online atau sekolah dari rumah. Nah, solusi yang dapat saya berikan untuk permasalahan ini adalah pemerintah sebaiknya memperbaiki dan memperbagus jalan menuju ke wilayah-wilayah terpencil ini agar dapat mempermudah membangun tower signal agar wilayah tersebut dapat menjangkau signal internet dengan baik. Kemudian pemerintah pun diharapkan dapat memberikan bantuan berupa smartphone ataupun fasilitas pembelajaran lainnya yang dapat terhubung dengan internet, sehingga anak-anak ini dapat tetap bersekolah secara online di masa pandemi sekarang ini. Sekian pemaparan saya untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar pendidikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.